Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andana Selva Morin Algani dari SD Negeri Karangmangu. Saya akan bercerita Raden Kamandaka. Pada zaman dahulu berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pajajaran. Saat itu Kerajaan Pajajaran sedang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi mempunyai 2 orang istri dan 4 orang anak. Anak dari istri pertama bernama Raden Banyaksatra dan Raden Banyakampat. Dari istri kedua juga mempunyai 2 orang anak yang bernama Raden Banyaklebur dan Tirta Pamungkas. Saat usia Prabu Siliwangi semakin tua, ia ingin menetapkan Pangeran Pati sebagai gantinya. Dengan syarat Pangeran Pati harus sudah memiliki istri. Sebagai putra tertua, Raden Banyaksatra ditunjuk sebagai gantinya. Namun Raden Banyaksatra belum memiliki istri. Namun karena Raden Banyaksatra belum memiliki istri, ia pun harus mencari calon istri. Raden Banyaksatra memohon izin kepada ayahnya untuk berkelana mencari calon istri dan tidak akan pulang sebelum mendapatkannya, karena dia tidak mau dicarikan jodoh oleh orang lain. Ia ingin mencari calon istri yang bersifat penuh kasih sayang dan berparas cantik seperti ibunya. Setelah mendapatkan izin, Raden Banyaksatra berjalan ke arah timur dan tiba di suatu padepokan yang dimiliki oleh Ki Ajar Wirangrong. Ki Ajar Wirangrong menyarankan Raden Banyaksatra untuk meneruskan perjalanannya ke arah timur dengan mengganti namanya menjadi Raden Kamandaka. Perjalanan cukup lama, Raden Kamandaka tiba di Kadipaten Pasiluhur. Di Kadipaten Pasiluhur, Raden Kamandaka mengabdikan kepada Pati Reksanata. Karena rupa Raden Kamandaka yang tampan dan gagah, sikapnya yang sopan, bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, dan kesatria, membuat Pati Reksanata mengangkat Raden Kamandaka sebagai anaknya. Suatu hari, di Kadipaten Pasiluhur mengadakan perlombaan menangkap ikan di kolam. Perlombaan tersebut diikuti oleh seluruh masyarakat Kadipaten Pasiluhur termasuk Raden Kamandaka. Sang adipati dan putrinya Dewi Ciptarasa turun penonton pertandingan tersebut. Mereka melihat gerak-gerik peserta lomba. Gerak-gerik Raden Kamandaka membuat Dewi Ciptarasa tertarik. Dewi Ciptarasa mengutus abdinya untuk memanggil Raden Kamandaka ke Taman Kapuntren. Sejak saat itulah mereka sering bertemu. Lambat laun hal ini diketahui oleh sang adipati. Sang adipati memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengepung Taman Kapuntren dan menangkap Raden Kamandaka. Dalam pengempungan tersebut, Raden Kamandaka berhasil meloloskan diri dan bersembunyi. Kegagalan menangkap Raden Kamandaka membuat sang adipati sangat marah. Akhirnya sang adipati memutuskan kepada Patih Reksanata dan Ki Wiragusta untuk menangkap Kamandaka. Tempat persembunyian Raden Kamandaka diketahui oleh prajurit. Akhirnya terjadilah pertempuran yang sengit tidak seimbang. Hasil dari pertempuran tersebut, Raden Kamandaka harus menceburkan diri ke Sungai Logawa. Tempat Raden Kamandaka menceburkan diri terus dilempari batu hingga dangkal. Karena Raden Kamandaka tidak muncul ke permukaan, prajurit mengabarkan bahwa Raden Kamandaka telah meninggal. Kabar tersebut membuat sang adipati sangat senang, namun membuat hati Dewi Ciptarasa bersedih. Tempat tersebut dinamakan Kedung Petahunan. Ternyata Raden Kamandaka masih hidup. Dia menyelam sampai ke Surup Lawang. Surup Lawang adalah pertemuan antara Sungai Logawa dan Kali Serayu di Padebraja. Akhirnya, Raden Kamandaka meneruskan perjalanan ke arah utara dan tiba di sebuah dusun. Di dusun tersebut, ia singgah di rumah seorang wanita yang tidak bersuami, bernama Kertilasari. Kertilasari tidak mempunyai putra. Akhirnya, Raden Kamandaka diangkat sebagai putranya. Di dusun tersebut, Raden Kamandaka memiliki teman bernama Ki Rekajaya. Mereka sering mengikuti pertandingan adu ayam. Kamandaka sering memenangkan pertandingan tersebut. Ayam jago milik Kamandaka dinamakan Mercu. Kemenangan Raden Kamandaka terdengar hingga ke telinga sang adipati. Sang adipati yang mendengar bahwa Raden Kamandaka masih hidup sangat marah dan
memutuskan kepada prajuritnya untuk menangkap Kamandaka. Di tempat lain, Prabu Siliwangi merasa cemas karena putranya tidak kunjung pulang. Akhirnya, Prabu Siliwangi meminta kepada Raden Banyangampar untuk mencari kakaknya. Raden Banyangampar meninggalkan Pajajaran dengan mengganti namanya menjadi Raden Siliwangi. Raden Siliwangi tiba di Kadipaten Pasiluhur. Ia mengabdikan diri kepada sang adipati dan diangkat sebagai prajurit. Suatu hari, sang adipati memberikan tugas kepada Siliwangi untuk menangkap Kamandaka. Ia pun akhirnya menyamar sebagai pengadu ayam. Siliwangi dan Kamandaka saling bertemu, namun keduanya tidak saling mengenal karena sudah lama tidak bertemu. Sesaat sebelum pertandingan dimulai, Siliwangi dan Kamandaka menyiapkan ayamnya untuk diadu. Siliwangi menyiapkan ayamnya dan memasangkan patrem atau keris kecil di sayap ayamnya. Saat pertandingan dimulai, Siliwangi melemparkan ayamnya kepada Kamandaka sehingga lambungnya terluka. Kamandaka merasa marah dan terjadilah perkelahian antara keduanya. Tempat perkelahian tersebut dinamakan pejogolan atau pejogol yang artinya tempat dorong-mendorong. Kondisinya terluka, namun Ki Rekajaya dan Kamandaka tetap melarikan diri. Siliwangi tetap mengejar, akhirnya tiba di suatu tempat. Di tempat tersebut terjadilah perkelahian terus-menerus. Siang malam tidak ada waktu untuk istirahat. Tempat tersebut dinamakan Bogor. Saat ada kesempatan, Kamandaka dan Ki Rekajaya bersembunyi dan menerobos hutan. Tempat persembunyian tersebut dinamakan Bobosan atau Bobosan. Pencarian Kamandaka dilanjutkan menggunakan anjing pelacak. Karena kesaktian Raden Kamandaka, anjing tersebut dapat ditangkap dan dikurung. Kamandaka berpesan agar tempat tersebut dinamakan kurung anjing atau karang anjing. Setelah berhasil lolos, Kamandaka dan Ki Rekajaya menelusuri sungai ke arah utara sehingga tiba di suatu batu besar. Kamandaka meloncat ke arah batu besar tersebut. Siliwangi tiba dan menghunuskan sebilah kerisnya. Kamandaka menantang, "Hai Siliwangi, prajurit Pasiluhur, naiklah ke atas, ayo lawanlah Raden Banyaksatra, putra Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran." Mendengar ucapan tersebut, Siliwangi terkejut dan menangis. Ia tidak menyangka orang yang selama ia kejarnya ternyata kakaknya sendiri. Siliwangi meminta maaf dan mengajaknya pulang ke Pajajaran. Tempat bertemu kedua pemuda tersebut dinamakan Watu Sinom. Untuk memenuhi janjinya kepada sang adipati, Siliwangi membuat tipuan agar adipati percaya bahwa Kamandaka sudah tewas. Kamandaka meminta Ki Rekajaya untuk pulang ke rumah Nyi Kertilasari. Kamandaka dan Siliwangi akhirnya pulang ke Pajajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.